Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas untuk clinical micro teaching ya. Di sini akan saya mulai dengan memaparkan RPS. Di sini mata kuliah yang saya ampu adalah sistem pendukung keputusan, yang merupakan satu mata kuliah yang ada di perguruan studi teknik informatika. Ya, perkenalkan sebelumnya sama saya adalah Iklima Ermis Ismail dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, pada RPS yang di sini terdapat gambaran standar RPS, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan ada di poin 3 yang ingin saya paparkan di sini terkait dengan pemodelan dan fase proses pengambilan keputusan. Kemudian silabus ada di poin ketiga, yaitu capaian per pertemuan, kemudian yang dibahas metode serta indikator keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan masuk ke materi pemodelan keputusan yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu di mana pada minggu kemarin kita membahas mengenai teknologi yang mendukung sistem pendukung keputusan, dan sebelumnya kita membahas dan minggu pertama kita membahas mengenai konsep dasar dari sebuah masalah keputusan dan sistem pendukung keputusan. Ya. Ada yang untuk presensi ya, untuk presensi tolong diisi kembali. Tadi saya cek di e-learning ada yang belum mengisi presensinya, tolong diisi sesuai dengan batas waktu. Nanti di akhir perkuliahan akan saya cek kembali kehadiran mahasiswanya gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang mengisi tapi tidak hadir di sini. Oke. Kemudian kita akan review sedikit mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai teknologi yang mendukung sistem pendukung keputusan. Ada yang bisa menyebutkan jenis teknologinya apa saja? Oke, ada data mining, kemudian ada knowledge management system, ada SCM, gitu ya, supply chain management, ada CRM, customer relationship management, ya, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah teknologi yang digunakan untuk membentuk suatu keputusan. Jadi data-data yang ada dari sistem-sistem tersebut, dari sistem informasi, kita bisa bilang tadi itu adalah sistem informasi, platform sistem informasi. Nah, data-data atau informasi yang diperoleh dari sistem informasi tersebut akan digunakan untuk menghasilkan suatu level yang lebih tinggi gitu ya dari sebuah informasi, yaitu knowledge. Oke. Nah, knowledge itu nanti akan dimodelkan ya sehingga bisa membantu decision maker dalam memodelkan keputusan gitu ya. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan proses atau tahap pemodelan keputusan. Jadi yang akan kita fokuskan di sini adalah mengenai tahapan ya, pemodelan keputusan. Jadi berawal dari problem pastinya, masalah gitu ya, sehingga sampai nanti dihasilkan sebuah decision atau keputusan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan keputusan yang akan menjadi lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara terstruktur dan jelas. Oke. Nah, ini kita balik ke pertemuan awal ya. Ada yang masih ingat nggak apa sih yang disebut dengan masalah? Problem. Nah, kalau ditanya, kalian punya masalah nggak? Gitu ya. Pasti semuanya jawab, ya ada masalah gitu. Nah, jadi kalau kita bahas secara definisi, apa sih yang disebut dengan masalah? Gitu ya. Apa sih yang disebut dengan problem? Gitu ya. Tadi dibilang bahwa semua punya masalah, gitu ya. Tapi secara definisi apa sih sebenarnya masalah?
sesuatu yang harus dipecahkan, gitu ya, sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita lihat kembali materi yang ada di pertemuan pertama, kita bicara mengenai konsep masalah, gitu ya. Masalah secara definisi adalah sesuatu yang merupakan gap ya, gap atau jurang gitu ya antara realita sama harapan. Jadi ekspektasinya A, harapannya B. Nah, selisih atau jarak antara A dan B itu yang merupakan masalah. Nah, yang dicari solusinya apa ya? Masalahnya yang dicari solusi gitu. Maka kita harus pilah dulu gitu ya. Di awal sudah disampaikan bahwa kita harus tentukan problemnya sebenarnya apa gitu ya. Apa sebenarnya yang jadi masalah. Nah, kemudian setelah masalahnya bisa ditentukan baru si SPK nanti akan membantu di sini nih, gitu ya. Si SPK akan membantu pemodelan, sebentar, SPK akan membantu pemodelan dari si masalah menjadi membentuk alternatif-alternatif solusi yang akan kita pilih, gitu ya. Kita akan percepat pemilihan alternatif solusinya dalam waktu yang lebih cepat. Makanya tadi kenapa disebut lebih efektif dan efisien, karena pemilihan solusinya lebih cepat. Kita di SPK menganut metode atau model Simon ya. Di sini Simon ini mendefinisikan atau membagi 4 tahap. Ya, 4 tahap sebentar. Simon membagi tahapan pemodelan keputusan itu menjadi 4 tahap. Ya, 4 tahap atau 4 siklus kita bilangnya di sini. Yang pertama adalah ada problem real di dunia nyata gitu ya, problem yang dirasakan di dunia nyata tapi belum terdefinisikan. Ya. Nah, kemudian tahap yang pertama adalah kita mensimplifikasi ya. Kita menyederhanakan asumsi-asumsi, kita menyederhanakan kalimat-kalimat masalah tersebut sehingga dilakukan identifikasi di sini ya, mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang jadi masalah gitu ya. Misalnya terlambat sampai ke kampus gitu ya, atau angka nilai kompen tinggi gitu, nilai kompennya tinggi. Nah, apakah nilai kompen karena ketidakhadiran atau keterlambatan itu yang menjadi masalah? Itu yang perlu kita urai ya. Kita identifikasi apakah nilai kompen yang besar itu yang menjadi masalah atau behind nilai angka kompen tersebut gitu ya. Entah itu keterlambatan, entah itu karena sulit akses untuk perjalanan dari rumah atau kos ke kampus gitu ya. Entah itu karena faktor terlambat bangun gitu ya. Itu yang perlu dicari. Sebenarnya masalahnya apa? Gitu. Perlu digali dulu masalah-masalahnya sehingga muncul sebuah identifikasi atau problem statement. Nah, ketika problem statement ditentukan gitu ya, nah baru nanti solusinya itu bisa diaplikasikan gitu. Jadi problemnya jelas, baru kita cari solusi. Jadi jangan cari solusi dulu baru ditentukan masalahnya gitu. Nah, itu akan jadi problem lagi nanti gitu ya. Nah, maka masuk ke tahap desain, setelah problem statement ketemu, masuk ke tahap desain. Dari tahap desain kita akan munculkan alternatif pilihan ya, alternatif pilihan. Yang kemudian nanti alternatif itu akan dipilih ya. Alternatif ini juga melingkupi kriteria ya, kriteria yang rata gitu ya untuk setiap alternatif. Nah, dilakukan tahap pemilihan dan akhirnya adalah ke tahap implementasi. Baru nanti dicek, diujikan lagi ya implementasinya sukses atau tidak, menyelesaikan masalah atau tidak. Oke. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih mudah memahami, saya ambil analogi seperti ini. Nah, misalnya Mr. X gitu ya. Mr. X di real world-nya, di dunia nyatanya, dia bilang, handphone saya rusak atau handphone saya hilang, jadi saya ingin beli handphone yang baru. Handphone apa yang sebaiknya saya beli? Gitu ya, si Mr. X punya statement seperti itu. Nah, kita harus identifikasi permasalahannya. Yang jadi masalah apakah karena si Mr. X tidak punya handphone atau si Mr. X pengen beli handphone gitu. Tapi handphone mana yang lebih tepat?
gitu ya, untuk semester X pakai atau beli. Oke, nah berdasarkan tadi ya statement handphone apa yang sebaiknya saya beli, maka kita harus tanyakan lagi gitu ya ke semester X. Maunya handphone yang seperti apa gitu kan. Nah, maka akan muncul dari semester X-nya. Saya ingin membeli handphone baru yang harganya terjangkau, memorinya besar, pixel kameranya tinggi, mudah dibawa. Di sini ukuran layar dan ukuran beratnya ringan. Misalkan si Mr. X berstatement seperti ini. Jadi sudah ketahuan si Mr. X itu mau membeli handphone yang seperti apa, gitu ya, walaupun belum tahu mereknya yang mana. Gitu ya. Tapi harganya terjangkau. Kita lihat lagi terjangkau menurut Mr. X itu berapa. Nah, memorinya besar gitu ya, pixel kamera mudah dibawa dan ukuran beratnya ringan gitu ya, mudah dibawa. Ini juga subjektif ya unsurnya. Kemudian ukuran beratnya ringan gitu. Ini juga ada ukuran berat, cuman masih terbilang subjektif ya. Bagi sebagian orang ada yang berat, ada yang nggak masalah gitu ukuran berat. Ya, nah ketika kita sudah menentukan apa sih keinginan atau apa sih yang mempengaruhi ketika mau membeli sebuah handphone gitu ya, nah, maka kita akan masuk ke tahap desain ya, masuk ke tahap desain. Oke, nah berikutnya dari statement tadi kita bisa turunkan yang disebut dengan kriteria ya, kriterianya apa saja gitu ya. Harga, tadi harganya terjangkau. Kita lihat lagi terjangkau menurut Mr. X berapa nominalnya gitu ya. Karena banyak sekali kan merek handphone dengan spesifikasi yang macam-macam ini gitu. Yang terjangkau menurut Mr. X itu yang harga berapa. Ya. Kemudian memori, pixel kamera, mudah dibawa ini ukuran layar ya. Kemudian ukuran berat. Nah ini kita harus gali data-datanya. Harga handphone berapa saja gitu ya, memori handphone berapa saja, pixel kamera berapa, kemudian mudah dibawa, ukuran layarnya berapa, ukuran beratnya berapa. Oke, nah kita tadi di tahap desain, maka kita lakukan pemodelan ya. Misalnya tadi ada kategori harga, memori, kamera, berat, layar gitu ya. Yang berikutnya itu adalah apa tadi, harga, memori, kamera, berat, layar, kemudahan untuk di ukuran berat ya. Oke. Nah ini udah masuk ke kategori 5 kategori ya. Oke. Nah maka kita susun dalam bentuk tabel seperti ini untuk lebih memudahkan ya. Alternatif. Nah untuk memilih alternatif nih kolom yang pertama, maka di alternatif ini kita cari alternatif dari handphone yang memenuhi kriteria dari si Mr. X ini apa saja. Maka muncul alternatif 1, harganya sekian, memorinya sekian, kameranya sekian, ukuran beratnya sekian, ukuran layarnya sekian, dan seterusnya. Jadi kalau masih 4 alternatif ini masih mudah untuk dicek gitu ya. Tapi ketika sudah banyak alternatif gitu ya, dari sekian jumlah alternatif handphone, merek handphone, nah ini mungkin akan lama kalau kita hitung menggunakan metode perhitungan yang biasa. Maka nanti SPK atau sistem pendukung keputusan berfungsi di sini untuk mempercepat proses perhitungan pemilihan solusi. Oke, nah jadi kriterianya sudah ditentukan. Nah kita tanya lagi, kita cek lagi gitu ya, atau kita bisa gali gitu ya, berdasarkan kriteria yang tadi ditentukan oleh Mr. X, alternatifnya apa saja sih yang masuk gitu ya. Nah, misalnya di sini ada handphone Galaxy A30, Galaxy A50, Oppo F11, dan Oppo A7. Nah, dengan spesifik masing-masing kita petakan ke dalam tabel yang tadi kita buat, baru kita masuk berikutnya ke tahap choice. Nah, choice ini nanti yang melibatkan metode atau algoritma perhitungan, gitu ya, yang nanti di-embed atau ditanam ke dalam sebuah SPK. Oke. Nah, setelah dilakukan pemilihan menggunakan metode, maka akan muncul hasil terakhir yaitu implementasi, di mana terpilih satu solusi dari 4 alternatif ini. Dari 4 alternatif ini akan terpilih mana yang bobot perhitungannya itu paling tinggi. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai solusi. Nah, gitu ya. Nah, baru nanti apakah sesuai solusi tersebut dengan problem atau real world permasalahan yang dihadapi Mr. X tadi di real world atau tidak. Oke, mungkin nah berikutnya terkait dengan apakah ada pertanyaan sejauh ini terkait dengan 4 tahap ini?
Ya, jadi kalau disimpulkan, Simmons model ini meliputi 4 tahap ya, identifikasi, desain, choice, dan implementasi. Nah, programmingnya, kerjaan program itu ada nanti di tahap implementasi ini. Ya, mengimplementasikan. Jadi kalau tadi memilih handphone dengan 4 alternatif, ya masih bisa lah dihitung pakai Excel gitu ya. Metode algoritmanya masih bisa digunakan di Excel. Tapi kalau sudah meliputi ratusan, misalnya pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa gitu ya, itu kan dari satu kampus, dari ribuan mahasiswa yang meng-apply, mendaftar, nah itu kan akan sulit untuk memilih satu persatu. Makanya CSPK bisa membantu mempercepat perhitungan. Itu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya yang nanya. Oke. Kita masuk ke studi kasus di sini ya. Jika Anda adalah mahasiswa PNJ yang harus mengikuti ujian pada pukul 8, namun pada pukul 7.45 Anda masih berada di stasiun UI. Ya, jadi UI ke PNJ kira-kira ada berapa menit tuh gitu ya. Waktunya sudah 7.45, sedangkan jam 8 sudah harus sampai di PNJ. Anda harus memutuskan cara terbaik untuk bisa sampai ke ruangan ujian sebelum ujian tersebut dimulai. Nah, bagaimana tahap pemodelan keputusan yang akan diambil untuk keputusan tersebut? Nah, berikan penjelasan menggunakan model Simon. Kriteria apa saja yang digunakan? Apakah biaya transport, gitu ya, kemudahan transport, waktu mempengaruhi pengambilan keputusan alternatif untuk bisa sampai ke PNJ pada sebelum pukul 8. Nah, silakan diimplementasikan, boleh berkelompok ya, maksimal berdua lah. Itu kalau mau diskusi berdua boleh silakan. Ini karena kasusnya real di masalah mahasiswa, jadi seharusnya tidak terlalu sulit ya untuk diimplementasikan. Ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan studi kasusnya, nanti dikumpulkan. Kayaknya 60 menit cukup ya, karena waktu kita masih ada. Sisanya nanti kita pakai untuk diskusi mengenai hasil pekerjaan yang kalian kerjakan. Oke, nanti pekerjaannya dikumpulkan di e-learning ya. Gitu. Nah, laporannya masing-masing, boleh diskusi berdua, tapi laporan personal. Oke. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi sejam setelah ini ya.